wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk kepada Kitabu Al-Jinayat. Kitab Jinayat. Jinayat itu bentuk jamak dari kata jinayah. Jinayah itu adalah tindakan kriminal, ya, yang merugikan orang lain, yang berakibat ada yang terbunuh atau ada yang terlukai. Jadi tindakan kriminal yang merugikan orang lain sehingga berakibat ada yang terbunuh atau yang terlukai. Agama Islam agama yang tidak membolehkan kita membunuh siapapun, menyakiti siapapun, ya, merugikan siapapun. Haram hukumnya kita membunuh, menyakiti, melukai, merugikan orang lain sengaja ataupun tidak, ya. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa dalam Islam haram hukumnya ya, merugikan orang lain, ya, atau membunuh, melukai, menyakiti, memfitnah sengaja ataupun tidak. Jadi jangankan tidak sengaja, jangankan sengaja, tidak sengaja pun nggak boleh. Haram hukumnya. Jinayat lebih cenderung kepada pembunuhan. Nanti akan ada kesalahan-kesalahan yang lain yang juga ada hukumannya dalam Islam. Jadi agama Islam itu sangat lengkap sekali. Sangat lengkap sekali apa hukuman bagi mereka yang membunuh dan melukai orang lain. Itulah yang dibahas di Kitabul Jinayat. Dalam Islam membunuh diharamkan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa man qatala mu'minan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa 'addalahu 'adzaban alima. Siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan dia berhak mendapatkan azab yang menyakiti, ya, azab yang pedih. Jadi dalam Islam membunuh hukumnya diharamkan. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, hindari 7 perkara yang mencelakakan. Salah satunya adalah wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh orang lain tanpa hak. Bagaimana dengan hak? Kalau dengan hak itu ada hukumnya lagi. Dengan hak, tapi yang menegakkan hak itu bukan kita, pemerintah, ya. Yang menegakkan hak bukan kita tapi pemerintah. Enggak boleh kalau ada orang membunuh saudara kita bunuh juga, enggak. Lewat pengadilan yang menghukum mati. Jadi bukan kita. Kalau boleh maka nanti akan terjadi saling bunuh-membunuh orang, ya. Wah, hak saya, dia sudah bunuh adik saya. Enggak boleh, ya. Harus pemerintah yang menerapkan. Jadi Islam enggak membolehkan sama sekali orang saling membunuh-membunuh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu haji wada, Nabi di saat berkhutbah atau berpidato, beliau mengatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Ketahuilah, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram dilecehkan.
Haram dilecehkan seperti haramnya hari ini, tempat ini, bulan ini, ya. Yaitu hari ini yaitu hari Arafah. Ya, tempat ini tanah haram yaitu kota Mekah. Bulan ini bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati. Jadi wajib kita menghormati darah orang lain. Orang muslim ataupun non muslim enggak boleh bunuh, ya. Enggak boleh kita bunuh muslim ataupun non muslim. Kecuali kalau kita diserang sama orang non muslim, nah ini baru ada jihad. Nanti ada bab jihadnya, ya. Jadi kecuali kalau kita diserang, maka kita boleh berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada mereka yang diperangin untuk berperang karena mereka dizolimin. Diperangin, syaratnya harus diperangin dulu. Jadi Islam mengharamkan, haram, ulama sepakat haram membunuh orang lain sengaja ataupun tidak. Berkata pengarang kitab Al-Ghayah wa Taqrib, ya, matan Ghayah wa Taqrib, al-qatlu ala thalathati adrub. Membunuh itu ada 3 macam. Amdun mahdhun, sengaja, murni sengaja membunuh. Wa khata'un mahdhun, yaitu murni kesalahan atau tidak sengaja, ya, murni kesalahan atau tidak sengaja. Wa amdu khata'in, yaitu seperti sengaja. Jadi ada 3 macam: sengaja, tidak sengaja, seperti sengaja. Apa definisinya? Ada definisinya semua. Islam agamanya lengkap, ya. Jadi nggak perlu lagi anggota DPR harus rapat-rapat bikin undang-undang pembunuhan. Udah ada di sini semuanya, ya. Fal abdul mahad, sengaja membunuh, huwa definisinya adalah ayyamin ila darbih bima yaqtulu ghaliban wa yaqsidu qatlah bidzalika fayajib alqawat alaihi, yaitu seorang yang sengaja mau membunuh dengan alat yang membunuh, sengaja mau membunuh dengan alat yang membunuh, seperti ditembak dengan pistol, dor, sengaja mau membunuh dengan alat yang mematikan, tusuk pakai pistol, cas, mati, gitu kan? Nah, itu sengaja. Atau dia suntik, ya, dia suntik dengan obat yang mematikan ke otaknya, itu sengaja berarti, ya. Atau dia tusuk ke kemaluannya, gitu kan? Wah, sengaja itu membunuh, mematikan itu, ya. Dia tusuk pakai pisau atau pakai benda tajam yang mematikan ke alat kemaluan misalnya, maka itu berarti sengaja mau membunuh. Ayaqsid ila darbih, yaitu sengaja mau membunuh dengan alat yang membunuh. Dia lempar dengan botol aqua, tidak dengan alat yang membunuh, ya. Jadi sengaja itu adalah sengaja mau membunuh dengan alat yang membunuh, ya, tembak dor, gitu kan, ya, seperti Joshua, ya, tembaknya pistol, ya, sengaja, nggak perlu pakai definisi yang lain, nggak perlu cari-cari itu udah pakai pistol, sengaja mau membunuh berarti, ya, kecuali dia nembak burung kena manusia, nah ini baru seperti sengaja, nembak burung lalu pelurunya nyasar karena manusia, ini seperti sengaja, nanti ada definisinya, ya. Jadi kalau diarahkan langsung ke orangnya, dor, mati, sengaja, nggak ada kata niat, nggak ada, ya. Hukum itu berdasarkan zahir, bukan berdasarkan isi hati, ya, karena isi hati manusia kita nggak tahu, ya. Berdasarkan zahir, pistol diarahkan kepada korban dan alat pistol itu membunuh, itu sengaja. Fayajibu bidzalikal qawadu alaihi. Apa hukumnya? Qisas. Hukumnya adalah qisas, yaitu hukuman yang setimpal, yang sama. Kalau dia menghabisi nyawa, nyawanya juga dihabisin, dipancung. Jadi nggak usah pakai sidang-sidang yang gitu, ya. Nggak usah pakai sidang-sidang yang begitu. Kenapa? Karena pistolnya memang diarahkan kepada korban dan pistol membunuh, maka dia sengaja, maka qisas, ya, qisas, hukuman mati karena dia memang sengaja membunuh. Fa in afa anhu
wajabat diyatun mughalladhatun halatan fi ma'lil qatil. Kalau keluarganya memaafkan, keluarga boleh memaafkan, ya. Kalau keluarganya memaafkan, ya, fa in afa anhu, kalau dimaafkan oleh keluarga korban, wajabat diyatun mughalladhatun halatan fi ma'lil qatil. Wajib bayar ganti rugi dengan diat yang berat. Apa diat yang berat? Diat yang berat itu harga 100 ekor onta ditambah sepertiga. Jadi harga satu onta itu 30 juta. Ya, onta itu lebih mahal dari sapi. Berapa sapi, Pak? Ya. Sapi. Kalau sapi 30 mungkin onta bisa 40, Pak. Ya. Taruhlah harga onta satunya 30 juta. 30 juta 100 ekor onta 3 miliar. Ya, ditambah sepertiga 4 miliar, berarti dia wajib bayar ganti rugi 4 miliar kepada keluarga korban. Itu membunuh dengan sengaja. Wal khata'ul mahdhu, yang kedua tidak sengaja, murni tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Jadi Islam menghukumi sesuatu itu dengan zahir, enggak ditanyain dia sengaja apa enggak usah tanya sama hatinya, enggak bakalan dia jujur, ya. Enggak usah ditanya dengan hatinya. Kalau dia tembakkan dengan pistol langsung ke arah korban, sengaja mau membunuh dengan alat yang membunuh, itu namanya sengaja. Apa itu tidak sengaja? Ayyarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaqtuluhu fala qawada alaihi bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun 'alal aqilah muajjala fi 3 sinin. Tidak sengaja adalah ayyarmiya ila syai'in, melempar sesuatu dengan alat yang tidak mematikan, melempar sesuatu dengan alat yang tidak mematikan, ya, dengan batunya bukan batu besar, bukan, ya. Ayyarmiya ila syai'in fayusibu rajulan fayaqtulahu, kebetulan kena kepala orang, fayaqtulahu, lalu membunuhnya, lalu mematikannya, ya. Mau lempar buah gitu kan, dia supaya jatuh, kena kepala orang, kebetulan mati, ya. Nah, itu enggak sengaja. Fala qawada alaihi, enggak dikisos, enggak dikisos, bal tajib alaihi diyatun mukhaffafah, tapi wajib bayar ganti rugi dengan diat yang ringan. Diat yang ringan berapa? Nilai 100 ekor onta. 30 juta dikali 100 sama dengan 3 miliar. Ya. Itu enggak sengaja, ya. Enggak ada. Oh, Pak, saya enggak sengaja, enggak ada. Kalau ada korban wajib bertanggung jawab. Kalau ada korban wajib bertanggung jawab. Enggak ada istilah saya enggak sengaja. Kalau kepada manusia enggak ada istilah enggak sengaja. Enggak sengaja ada korban wajib bertanggung jawab, gitu kan? Fatajibu fihi alaihi diyatun mukhaffafah, maka wajib membayar diat ringan alal aqilah, tapi diat ringannya tersebut bukan dia sendiri yang nanggung. Siapa? Dia dan keluarganya. Dia dan keluarganya. Disinilah cuman satu-satunya agama Islam, ya. Kalau ada orang melakukan kesalahan berakibat ada korban yang lain, maka kalau nggak sengaja keluarganya ikut membantu untuk menyelesaikan mempertanggungjawabkan yang dia lakukan tadi, ya. Lu kenapa Ustaz keluarganya? Siapa keluarganya ini, Pak? Keluarganya ini adalah al-asabah, anaknya, orang tuanya, saudaranya, keponakannya, pamannya, sepupunya. Ayo bantu semua. Bantu. Kenapa? Kenapa keluarganya dilibatkan? Kita harus saling mengingatkan. Jangan lempar-lempar terkena kepala orang, aneh kena juga nanti. Ya. Itu tuh. Tiang ente itu tinggi, ntar nanti jatuh kena kepala orang, aneh kena juga nanti. Jadi sesama keluarga harus saling mengingatkan. Kenapa? Makanya mereka ini, ya, membantu. Itu rumah itu mau roboh tuh, ya. Ntar kena kepala orang, gentengnya aneh kena juga nanti. Jadi itu Islam. Cuman ada agama Islam yang seperti ini. Mana ada agama yang lain, mana ada undang-undang yang lain yang menerapkan seperti ini. Cuman Islam. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja dia sendiri yang nanggung bayarnya. Tapi kalau tidak sengaja, ayo keluarganya urunan.
urunan 3 miliar tadi bayar rame-rame. Siapa itu? Anaknya, orang tuanya, saudaranya, keponakannya, sepupunya, sama pamannya. Urunan, ayo. Ya, jadi kalau punya keluarga itu jagain juga. Motor ente itu jangan nyala begitu. Ntar nanti kena orang, mau maju sendiri nanti kena orang, aneh juga yang kena nanti. Ya. Itu tuh ya. Ente pasang tiang tuh bahaya itu, ya. Jadi itu dalam Islam, subhanallah. Cuman ada agama Islam. Jadi kenapa keluarganya dilibatkan? Ya, jangan sampai ada yang melakukan kesalahan, keluarganya diam aja. Keluarganya diam aja. Yang kedua, agar erat hubungan keluarga. Erat hubungan keluarga. Ada yang melakukan kesalahan, kena terbebani, maka ente ikut urunan, bantu membantu. Nah itu yang kedua. Jadi tidak dikisos karena nggak sengaja. Dia ngelempar buah misalnya, ngelempar pohon, ngelempar burung, kena kepala orang, mati. Ya, itu nggak sengaja. Fala qawada alaihi, nggak dikisos, tapi bayar ganti rugi berupa diat ringan yang dibayar oleh dia dan keluarganya. Muajjalah, boleh dicicil fi thalath sinin, selama 3 tahun. 3 miliar, ya udah setahunnya 1 miliar. 1 miliar yaitu 1000 juta lah ya. 1 miliar 1000 juta ya, 1000 juta ya, berarti per bulannya 100 juta lah ya. 100 juta ya udah deh ya, anak patungan untuk bayar 10 juta atau 55 juta gitu kan. Jadi selama 3 tahun, boleh dicicil selama 3 tahun. Wa amdul khata', yang ketiga, seperti sengaja. Ayaqsid darbahu bima la yaqtul ghaliban fayamutu. Dia sengaja memukul orang, memukul korban, tapi dengan alat yang tidak membunuh. Dia tinju, mati, blek, mati. Lah, kok mati? Biasanya orang ditinju nggak langsung mati, Pak ya. Tapi ini kebetulan mati. Ini seperti sengaja. Wa abdul khata' ayyaqsid darbahu bima la yaqtul ghaliban fayamut. Ya, dia memukul dengan alat yang tidak biasanya membunuh, ternyata mati. Fayaqtul, lalu mati. Fayamut, fala qawada alaihi, tidak diterapkan kisos. Kenapa? Karena dia pakai tangan, biasanya enggak mati orang. Bal tajibu diyatan mughalladhah, tapi wajib bayar ganti rugi ya, diat berat. Diat berat tadi sudah saya sebutkan, yaitu 100 ekor onta ditambah sepertiga ya. Muajjalah alal aqilah, juga dibayar oleh keluarga ya, dibantu sama keluarga. Muajjalah boleh ditunda pembayarannya, nyicil fi thalath sinin, selama 3 tahun ya. Jadi 4 miliar. Jadi 3 miliar jadi 4 miliar ya, karena seperti sengaja dia pukul langsung gitu kan ya. Harusnya cuma jatuh doang, kau mati gitu kan. Maka dia wajib bayar diat yang berat. Wasara itu wujubil qisas arba'ah. Jadi membunuh itu ada 3 macam. Sengaja, yaitu sengaja membunuh korban dengan alat yang membunuh, dengan pistol, disuntik ke otaknya dengan obat mematikan gitu kan ya, atau dilempar dengan batu keras gitu kan ya, batu besar, atau dengan linggis gitu kan, itu sengaja membunuh berarti ya, ke kepalanya mati ya. Beberapa bulan yang lalu di Jogja ada seorang kakak ya, memukul adiknya, mati langsung ya, dengan kayu besar, tak kepalanya ya, mati seketika, mati ya. Sengaja, karena kayu besar membunuh ya, dipukulkan ke kepala mematikan ya, maka itu sengaja. Kisos harusnya ya, harusnya kisos. Yang kedua, tidak sengaja, yaitu dia tidak bermaksud membunuh korban, yaitu melempar ke sesuatu lalu nyasar ke dia gitu kan.
maka itu hukumnya tidak sengaja, maka dia wajib bayar ganti rugi diat ringan, yaitu 3 miliar tadi yang dibantu oleh keluarganya boleh dicicil selama 3 tahun. Adapun seperti sengaja memukul korban tapi dengan alat yang tidak membunuh seperti dengan tangan gitu kan, maka enggak dikisos tapi wajib bayar diat berat, yaitu 3 miliar ditambah sepertiga sama dengan 4 miliar. Wasara itu wujubil kisos. Kalau membunuh sengaja, maka diterapkan kisos. Ada 4 syaratnya, 4 syarat. Kalau 4 syarat ini enggak terpenuhi, pindah kepada diat, ganti rugi. Kalau 4 ini enggak terpenuhi, maka ganti rugi. Arba'ah ayyakunal qatil balighan aqilan. Orang yang membunuh baligh. Baligh artinya bukan anak kecil. Aqilan berakal. Kalau anak kecil yang membunuh, ganti rugi dia. Bukan enggak ada hukumnya. Jadi kalau anak kecil yang membunuh orang lain misalnya gitu kan, anak kecil masih kecil belum baligh gitu kan, dia tahu tusuk orang dewasa misalnya, lalu mati, maka pindah kepada ganti rugi diat tadi 3 miliar tadi, Pak. Keluarganya ayo urunan, Jadi kalau punya anak yang biasa mainin pisau, keluarganya harus kata, ente enggak boleh main pisau. Ente bunuh orang, anda yang kena, Anda yang kena. Aqilan berakal. Jadi baligh berakal baru dikisos. Kalau yang membunuh baligh berakal. Kalau yang membunuh orang gila, maka kembali kepada dia ganti rugi keluarganya yang kena. Jadi kalau ada orang punya keluarga yang terganggu, jangan dikeluarin, ikat di rumah. Aneh kena kalau dia bunuh orang, aneh ikut kena juga kalau dia bunuh orang. Jadi keluarga harus terlibat semua kalau ada keluarganya yang terganggu otaknya. Jadi harus terlibat semua. Kenapa? Kalau dia bunuh, maka kita ikut serta menanggung biayanya, menanggung ganti rugi tadi, Jadi baligh berakal. Qisas hukuman mati diterapkan kalau yang membunuh itu baligh berakal. Wa alla yakuna walidan lil maqtul, bukan ayah. Kalau ayah yang membunuh anak tidak dihukum mati enggak? Tidak dihukum mati. Kenapa? Karena ayah yang melahirkan anaknya, tapi dihukum di luar daripada itu, bukan hukuman mati, tapi dia bayar diat, bayar diat atau dia dihukum penjara, Hukuman itu ada 3 macam. Ada qisas hukuman mati, atau hukuman yang setimpal. Yang kedua ada hudud. Hudud itu adalah seperti dicambuk, dipotong tangan, itu namanya hudud. Yang ketiga ta'zir, yaitu hukuman yang diterapkan oleh hakim yang menerapkan. Nah, kalau ayah membunuh anaknya tidak dikisos. Tidak dikisos berdasarkan hadis Nabi, la yuqtalul walid li waladih. Seorang ayah kalau membunuh anaknya maka tidak dikisos, Kenapa tidak dikisos? Anak enggak akan ada tambah ayah, Wa alla yakuna al-maqtul anqas minal qatil bi kufrin aw riqqin. Orang yang dibunuh derajatnya selevel dengan orang yang membunuh. Kalau enggak selevel maka tidak dikisos juga, tapi ganti dengan ganti rugi. Contoh enggak selevel. Ini dalam Islam, Orang muslim membunuh orang kafir enggak selevel. Orang muslimnya enggak dikisos. Tapi bayar ganti rugi. Diat tadi, bayar ganti rugi. Bukan berarti lepas dari hukum, bukan, Tapi untuk dikisos tidak, karena tidak selevel dalam Islam. Orang mukmin levelnya lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman, Atau yang membunuh orang yang merdeka, yang dibunuh hamba sahaya, maka tidak juga dikisos. Kenapa? Karena enggak selevel. Karena kisos itu adalah hukuman yang setimpal. Karena ini enggak setimpal, maka enggak bisa diterapkan kisos, tapi ganti rugi, yaitu diat tadi. Wa tuqtalul jama'atu bil wahid. Kalau ada orang rame-rame membunuh satu orang, semuanya dikisos. 5 orang bunuh 1 orang, maka 5-limanya dikisos. 5-limanya dihukum mati. Wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma
fin nafsi yajri bainahuma fil atraf, ya, wa kullu syakhsaini jaral qisasu bainahuma fil nafsi yajri bainahuma fil atraf. Begitu juga kalau motong anggota tubuh. Kalau motong anggota tubuh, motong tangan dipotong tangannya, ya, motong hidung dipotong hidungnya, motong lidah dipotong lidahnya. Pernah ada kasus pembantu dipotong lidahnya sama majikan. Kalau hukum yang benar dipotong juga lidahnya. Tapi ini Ustaz pembantu nggak selevel. Pembantu bukan hamba saya, ya. Pembantu bukan hamba saya. Kalau hamba saya iya nggak selevel. Tapi kalau pembantu orang merdeka, ya, maka harusnya dipotong juga lidahnya. Jadi qisas sebagaimana diterapkan kepada hukuman mati, maka diterapkan juga pada orang yang memotong anggota tubuh. Jadi kalau ada yang motong jari, jarinya juga dipotong. Ada yang motong pergelangan tangan juga dipotong gitu kan. Ada yang motong telinga, ada yang mohon maaf gitu kan. Ada yang pakai suara kenceng tuh. Hilang pendengarannya. Ini ada hukumannya juga ini, ya. Ini ada hukumannya juga. Bisa diganti rugi, bisa dengan diginiin juga supaya dia mendapatkan hal yang sama. Jadi orang yang membunuh dikisos itu juga berlaku kalau orang yang motong anggota tubuh. Wa syaraitu wujubil qisas fil atraf ba'da syara'it al-madhkurah isnan. Untuk memotong anggota tubuh tadi ada 4 syarat. Pertama, yang tadi syarat qisas itu ada 4, baligh, berakal, ya. Kemudian bukan ayah dan selevel. Itu 4 itu berlaku juga untuk orang yang memotong tangan. Tapi ditambahin 2 syarat lagi. Apa itu 2 syarat lagi? Al-ishtirak fil ismil khas, al-yumna bil yumna wal yusra bil yusra. Yaitu harus sama, ya, anggota tubuh kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Dia potong tangan kanan orang, maka tangan kanannya dipotong juga. Dia motong jari kanan, maka jari kanan juga dipotong. Dia motong telinga kanan dia juga dipotong. Jadi harus sama. Al-ishtirak fil ismil khas, al-yumna bil yumna, al-yusra bil yusra. Kanan dengan kanan, kiri dengan kiri. Wa alla yakuna bi ahadit tarfaini shalalun wa kullu udwin ukhidha min mafsil fa fihi al-qisas wa la qisasa fil juruh illa fil mudhiha. Ya. Jadi wa alla yakuna bi ahadit tarfain shalal, ya. Salah satu dari anggota tubuh, ya, bukan cacat. Ya, kalau cacat ya enggak bisa diterapkan qisas, ya. Karena harus seimbang tadi, ya. Harus seimbang. Kalau enggak seimbang maka tidak, ya. Satu motong telinga orang yang berfungsi, ya. Sementara yang satu lagi punya telinga juga tapi telinganya enggak berfungsi. Maka nggak bisa diterapkan qisas, maka ganti rugi. Berapa ganti ruginya? Ganti ruginya sama dengan membunuh orang, 3 miliar. Untuk satu anggota tubuh, kecuali kalau anggota tubuh yang memiliki 2, seperti tangan 2, maka setengah-setengah. Ini 1,5, ini 1,5. Ya, telinga 1,5, lidah 3 miliar nilainya. Ya, hidung 3 miliar, ya, karena mata 1,5 miliar, ini 1,5 miliar, ya, kaki 1,5, ini 1,5, ya, jari, jadi ini 3 miliar, 300 juta, ya, 3 miliar. Potong jari 1, 300 juta. Ini kalau nggak bisa diterapkan qisas, ya, kenapa? Karena kalau misalnya anggota tubuhnya, misalnya dia motong tidak lewat. Ini kan ada patahan, persendian. Dia motong persendian, maka bisa diterapkan qisas. Persendiannya juga yang dipotong. Tapi kalau dia potong bukan di persendian, nah ini enggak pas. Ya, enggak pas. Kalau enggak pas, maka dia bayar ganti rugi, yaitu 300 juta satu jari. Ya, satu jari itu senilai 10 ekor onta. Ya, satu jari. Begitu juga jari kaki, ya. Nah ini ya, subhanallah, hukuman Islam lengkap sekali, ya. Lengkap sekali, ya. Semua yang melukai itu ada hukumannya, kecuali fil mudhihah, kecuali orang yang nusuk kepala kena tulang. Nah, ini enggak.
Tidak diterapkan kisos tapi bayar ganti rugi. Kenapa? Karena kalau ke kepala takut nggak ngepas, gitu kan? Takut nggak ngepas karena rongganya ini banyak, ya, banyak rongganya. Jadi bayar ganti rugi. Berapa ganti ruginya? 3 miliar tadi, Pak. 3 miliar, ya, ganti ruginya. Wadiyatu ala darbain. Ganti rugi ada dua macam, mughalladzah wa mukhaffafah. Ganti rugi atau diyat mughalladzah, diyat berat, atau ganti rugi berat, wa mukhaffafah, diyat yang ringan. Fal mughalladzah, yang ganti rugi yang berat, mi'atun minal ibil, 100 ekor onta. Di sini kalau tadi saya ngitungnya adalah 100 ekor onta ditambah sepertiga. Tapi di sini dengan hitungan tahun umur onta, yaitu 100 ekor onta, salasuna hiqqah, yaitu 30 onta usia 5 tahun. Wa salasuna jaz'ah, 30 onta usia 4 tahun. Arba'una khalifah, 40 onta usia 3 tahun. Fi butuniha auladuha, hamil, dalam kondisi hamil 40 ontanya. 40 onta betina yang usia 3 tahun, yang hamil, yang ada janinnya. Itu berat, ya. Itu diat yang berat tadi. Wal mukhaffafah, adapun diat yang ringan, mi'atun minal ibil, yaitu 100 ekor onta, isruna hiqqah, 20 onta umur 5 tahun, wa isruna jad'ah, 20 onta umur 4 tahun, wa isruna binta labun, wa isruna ibna labun, wa isruna binta makhad. Ya, 20 onta, ya, 20 onta betina yang masih menyusui, yaitu usia 2 tahun. Wa isruna ibna labun, dan 20 onta jantan yang masih menyusui, yaitu 2 tahun. Wa isruna binta makhad, dan 20 onta betina yang usia 1 tahun. Jadi itu terkait dengan ganti rugi, ya. Nilainya tadi ya saya kira-kira antara 3 miliar sama 4 miliar. Dulu waktu pernah ada kren di Masjidil Haram, kren Masjidil Haram jatuh, ya. Itu pemerintah Arab Saudi kan menjanjikan berapa? 3 miliar. Itulah, ya. 3 miliar dianggap tidak sengaja, padahal seperti itu bukan tidak sengaja, seperti sengaja, ya. Jadi dianggap tidak sengaja, jadi dianggap 3 miliar itu, ya. Jadi itu saya dapat angka 3 miliar itu dari situ. Tapi sampai sekarang katanya belum dibayar, ya. Sampai sekarang katanya belum dibayar. Jadi itu terkait dengan apa? Ganti rugi. Dianggap tidak sengaja, ya. Dianggap tidak sengaja 3 miliar. Fa'in adimatil ibilu, kalau nggak ada onta, untuk ila qimatiha, diganti dengan nilainya 3 miliar tadi. Waqila yuntaqal ila alfi dinar au ithnai asyara alfi dirham, ya, atau diganti dengan 1000 dinar. Nah, 1000 dinar 3 miliar. 1000 dinar 3 miliar, ya, karena 1 miliar, 1 dinar itu 3 juta. 3 juta 1000 dinar maka 3 miliar. Awis naya asyara alf dirham, atau 12.000 dirham, yaitu senilai 3 miliar tadi. Fa in ghullidat, kalau diatnya berat, jadi 3 miliar, kalau diatnya berat, zida alaiha thuluth, ditambah sepertiga, 3 miliar jadi 4 miliar. Wa tughallad diatul khata', ya, diat membunuh tidak sengaja diberatkan fi thalathati mawadhi', pada 3 pembunuhan yang tidak sengaja. Idza qatala fil haram, kalau dia membunuh di tanah haram. Nah, itu di Masjidil Haram harusnya 4 miliar. Ya, karena di Masjidil Haram, ya. Di tanah haram maka ditambah sepertiga lagi. Au qatala fil ashhuril hurum, membunuh di bulan haram. Nah, ini, ya, musim haji itu keren jatuh itu pas musim haji persis, ya. Pas musim haji. Au qatala dza rahimin mahram, atau membunuh keluarga yang ada hubungan kekerabatan, maka itu hukumnya diberatkan walaupun nggak sengaja. Jadi walaupun nggak sengaja kita mukul saudara sendiri mati, ya, diatnya 4 miliar tadi, ya. Dza rahimin mahram. Wadiyatul mar'ati 'ala nisfi min diyatir rajul, kalau laki-laki membunuh perempuan, ya, atau perempuan membunuh perempuan tidak sengaja, maka diatnya setengah,
yaitu bukan 3 miliar tapi 1,5 miliar, ya, atau 50 onta. Wadiyatul Yahudi wan Nasrani sulus diyatil Muslim. Kalau orang Yahudi dan Nasrani atau ahlul kitab, ya, ganti ruginya adalah sepertiga dari diat orang Muslim, yaitu sekitar kalau 3 miliar tadi sepertiga, ya, sepertiga berarti 1 miliar. Wa ammal majusi, adapun yang agama majusi atau di luar ahlul kitab, ya, di luar ahlul kitab, fa fihi thulutsa usyur diyatil Muslim, yaitu 2 di sini, jadi kalau tadi sepertiga, ini enggak nyampe 1/10, ya. Thulutsa usyrin yaitu sekitar 6% dari diat orang muslim. 6% dari diat orang muslim. Orang muslim 3 miliar, 6%-nya. Ya, susah ngitungnya. 300 juta ya sekitar 200 juta lah. Kalau orang selain daripada ahlul kitab. Wa taqbulu diyatun nafsi fi qat'il yadain. Kalau ada orang membunuh 2 tangan, nilainya adalah 3 miliar, yaitu diat yang sempurna. Ya. Warijlain, memotong 2 kaki itu sama aja dengan membunuh jiwa, yaitu 3 miliar. Wal anfi, motong hidung sama dengan 3 miliar. Wal udhunain, motong 2 telinga sama dengan 3 miliar. Wal ainain, ya, nusuk 2 mata sehingga buta, maka 3 miliar juga. Wal jufun al arba'ah, ya, 4 alis nih, ya, bawah atas, ya. Jadi kelopak mata ini, kelopak mata atas, kelopak mata bawah, ya. Itu kalau 4-4-nya itu 3 miliar nilainya. Wal lisan, motong lidah, ya, itu motong lisan lidah, maka itu 4 miliar. Wasyafatain, bibir, dua-duanya 3 miliar. Wa dhahabil kalam, ya, menyebabkan dia enggak bisa berbicara. Ya, menyebabkan dia enggak bisa berbicara, ya. Langsung hilang suaranya gitu kan, ya. Ya, dia kan ada orang yang bisa melakukan tindakan kriminal sehingga dia nggak bisa bersuara lagi, ya, maka itu juga 3 miliar. Wa dhahabil basar, menyebabkan dia nggak bisa melihat, 3 miliar. Wa dhahabis sama', ya, hilang pendengarannya, 3 miliar. Wa dhahabis syam, hilang penciumannya, 3 miliar. Wa dhahabil aqli, menyebabkan dia gila, 3 miliar juga. Ini wa zakar, ya, motong buah batang zakar, batang kemaluan, 3 miliar. Wal unthayain, ya, motong 2 telurnya, 3 miliar. Wa fil mudhiha, begitu juga nusuk kepala sampai kena tulangnya, maka 3 miliar. Wasin khamsun minal ibil, ya, dan setiap gigi itu nilainya adalah 5 onta. 5 onta 30 dikali 5 150 juta setiap gigi. Kalau kita nonjok orang jatuh giginya 150 juta. Ya, 2 300, 3 450. Ya. Jadi semuanya udah ada hitungannya. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa agama Islam agama yang menghormatin hak asasi manusia. Oh, udah Isya ya? Belum. Menghormatin hak asasi manusia. Jadi salah kalau ada yang mengatakan Islam itu agama teroris, ya. Tadi ada yang posting di salah satu grup, ya, negara yang paling banyak perampoknya, nggak ada negara Islam. Negara yang paling banyak pelacurnya, nggak ada negara Islam. Negara yang paling banyak pecandu narkobanya, nggak ada negara Islam. Kenapa? Karena Islam memang mengajarkan kebaikan. Salah kalau ada yang mengatakan bahwa negara Islam, orang Islam adalah teroris. Karena membunuh aja besar, ya. Jangankan membunuh, ngerontokin gigi 150 juta. Jadi kalau kita ngerontokin gigi 1 orang muslim, hukumnya harusnya bayar 150 juta kepada korban, ya. Jadi setiap gigi itu 5 onta, 1 onta 30 juta dikali 5 150. Wa fi kulli udwin la manfa'ata fihi hukumah. Memotong anggota tubuh yang enggak ada fungsinya, Kan ada kadang-kadang ada orang punya jarinya tambah 1 di sini. Ini jari yang enggak ada dipotong, maka itu tetap dihukum, tapi hakim yang menentukan. Karena itu di luar daripada yang asli, ya. Jadi ada tambahan sedikit, ya. Itu hukumah, yaitu diserahkan kepada hakim yang menentukan berapa nilainya, ya.
Jadi enggak ada yang tidak dipertanggungjawabkan. Wadiyatul abdi qimatuhu. Kalau membunuh hamba sahaya maka wajib membayar harganya. Kan hamba saya diperjualbelikan. Ya, dulu saya sudah katakan ini warisan di masa jahiliyah. Jadi kalau ada orang membunuh hamba sahaya, tanya sama majikannya, kamu mau dibayar berapa? Ya, ini kan kalau dijual kira-kira berapa harganya? Sama aja dengan orang pakai mobil orang lain, ya lalu tabrakan hancur, ya ganti harga mobilnya, ganti harga mobil. Wadiyatul janinil hub ghurratun abdun aw amatun, ya. Dan diat janin. Jadi kalau ada orang mukul ibu hamil, ya, tahu-tahu mati janinnya, maka wajib membayar senilai hamba sahaya, baik hamba sahaya laki ataupun perempuan. Berapa nilai hamba sahaya? Ya bayar senilai itu. Ghurratun abdun aw amah. Wadiyatul janinir raqib usyru qimati ummih. Ya, kalau yang dipukul tadi adalah ibu hamil hamba sahaya, ibunya hamba sahaya, maka janinnya adalah hamba sahaya juga. Maka nilainya adalah di sini 1/10 dari nilai atau harga ibunya. Berapa harga ibunya? Karena ibunya hamba sahaya kan ada harganya. Maka berapa harga ibunya? 1/10-nya itulah harga janinnya. Jadi subhanallah, dalam Islam sudah lengkap sekali, ya. Sudah lengkap sekali. Jadi kalau kita menyakitin orang lain, ya, kita bayangkan nilainya bukan main mahalnya. Bukan main mahalnya, ya. Enggak dibayar di dunia, dibayar di akhirat nanti. Jadi sama aja dengan kita terhutang, ya. Jadi kalau kita ngerontokin gigi orang, satunya 150 juta, ya, dibayar segala atau mau dibayar di akhirat nanti, ya. Itu saking Islam, jadi manusia itu nilainya mahal, ya, mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qarana bi da'wad dam lawthun yaqa bihi fi nafsi sidqul mudda'i halafal mudda'i 50 yaminan wastahaqqa diyah wa illam yakun hunaka lawthun fal yamin alal mudda' alaihi. Kalau ada orang terbunuh, ya, kalau ada orang terbunuh di satu tempat yang enggak ketahuan siapa yang bunuh, ya, idza qarana bi da'wad dam lawthun yaqa bihi fi nafsi sidqul mudda'i. Jika ada orang terbunuh, misalnya saudara kita terbunuh di kampung sebelah, ya, di kampung sebelah, keluarganya mengatakan ini pasti penduduk di sini yang membunuh, misalnya. Kenapa? Karena antara kita dengan mereka musuhan, gitu kan? Itu namanya lauth. Ada tanda-tanda memang seperti yang dituduhkan, ya. Jadi wah, ini anak saya atau adik saya ini yang bunuh orang kampung sini. Loh, kenapa? Kita musuhan sama mereka, ya, misalnya seperti itu. Halafal mudda'i, orang yang menuduh bersumpah 50 yaminan, 50 orang, ya. Ayo kalian kumpulkan 50 orang dari keluarga, sumpah benar bahwa wallahi yang bunuh dia penduduk kampung ini, yang bunuh dia penduduk kampung ini. 50 orang sumpah. 50 yaminan wastahaqqat dia, dengan begitu mereka berhak mendapatkan ganti rugi 3 miliar tadi. Ya, wa illam yakun hunaka lawthun fal yamin alal mudda'i. Kalau ada laus itu tanda-tanda memang ada benernya tuduhan itu. Ya, kan kadang-kadang ada beberapa kampung bebuyutan musuhnya. Kalau orang kita datang ke sana dibunuh, gitu kan. Orang sana sini dibunuh, gitu kan, ya. Maka tiba-tiba ada keluarga kita di sana dibunuh, ya. Kita, wah, wallahi yang bunuh mereka. Wallahi yang bunuh mereka 50 orang. Maka mereka berhak mendapatkan ganti rugi 3 miliar, ya. Tapi ada tanda-tanda tadi. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda mereka musuhan, ya, maka cukup penduduk kampung yang mana ada korban tadi, cukup mereka bersumpah wallahi kita nggak bunuhnya, ya, selesai. Ya, kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda mereka membunuh juga, karena nggak pernah ada musuhan antara mereka, gitu kan, ya. Jadi ya, cukup yang dituduh cukup bersumpah wallahi kita nggak membunuhnya. Wa ala qatilin nafsil muharramah kafaratu itqi raqabatin mu'minah salimah minal uyun. Hukuman tadi, ya,
Nggak cukup hanya dengan bayar ganti rugi 3 miliar. Ada tambahannya. Itqu raqabatin mu'minah. Karena ganti rugi tadi untuk keluarganya. Tapi untuk menghapus dosa inti sama Allah, karena Allah mengharamkan membunuh, inti harus merdekakan hamba sahaya yang enggak ada cacatnya. Jadi ada 2 hukumannya. Bayar ganti rugi kepada keluarga atau diterapkan qisas, dan untuk menghapus dosa inti kepada Allah karena inti sudah melanggar perintah Allah ya atau larangan Allah, maka inti wajib merdekakan hamba sahaya yang tidak ada cacatnya. Minal uyubil mudarrah fa illam yajid fa siyamu syahrain mutatabi'ain. Kalau enggak ada hamba sahaya yang bisa dimerdekakan, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hukumannya kepada keluarga qisas atau ganti rugi, kepada Allah merdekakan hamba sahaya atau diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut ya. Udah azan. 1 menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, atau kita dengarkan azan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayarnya ke keluarga korban. Hah? Oh, ayahnya. Itu ke keluarga korban kan untuk ahli warisnya. Kan anak tadi yang dibunuh, kan ada ahli waris, ada anaknya. Itulah mereka yang jadi uang tadi 3 miliar untuk ke ahli warisnya. Ke ahli waris, ya. Ayahnya nggak dapat karena ayahnya bunuh gitu kan. Ayahnya nggak dapat, ya. Jadi dibayarkan 3 miliar atau 4 miliar gitu kan ya, itu kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya gitu kan berhak. Jadi diat ganti rugi tadi kepada keluarga korban ya, kepada keluarga korban yaitu ahli waris ya dari almarhum, karena mereka yang kehilangan. Adapun yang membunuh, kalau di antara ahli waris maka dia tidak berhadapan ya. Wallahu a'lam. Kalau kebakaran di kampung kan ada kebakaran tuh, isinya 1 rumah, enggak sengaja itu, enggak sengaja ya, nggak pernah lihat itu. enggak sengaja ya, sama aja dengan tadi kecuali terbukti mereka sengaja mau bakar supaya yang lain kena baru ya. Ada korban gitu. Iya, tapi dihukumin enggak sengaja ya, dihukumin enggak sengaja, cuman wajib ganti rugi tadi ya. Jadi harus ya. Iya, Itu dia ganti rugi yang lain. iya, karena dia melakukan sesuatu yang berakibat. Kalau ketahuan bahwa itu adalah ada unsur kan tadi, kalau definisi tidak sengaja itu dia melempar. Kalau ini apakah benar dia membakar atau tidak gitu kan? Kalau dia membakar sehingga trader kena orang, gitu kan namanya kena orang kan? Kena orang, kena korban, maka dia wajib ganti rugi. Ya, kalau dia bukan yang ini, yang enggak ada keteledoran, dia bukan ini enggak ya. Nanti dibuktikan di pengadilan apakah dia sengaja membakar atau tidak, gitu kan? Ada lagi? Jadi enggak ada istilahnya, itu termasuk yang enggak sengaja juga kan? Enggak sengaja membunuh orang, tapi akibat dari perbuatan kita, maka kita wajib bertanggungjawabkan ya. Termasuk rumah-rumah di sekitar pun wajib ganti rugi ya, wajib ganti rugi kalau memang terbukti bahwa dia, karena apapun kerugian orang wajib dipertanggungjawabkan dalam Islam. Apapun kerugian orang wajib dipertanggungjawabkan walaupun kita nggak sengaja. Kita punya kambing, ini ya di dalam Al-Quran disebutkan, kita punya kambing makan rumput tetangga, berhak dia minta ganti rugi. Itu dalam Quran adanya ya, berhak ganti rugi. Di mana ada satu kaum ya ngadu kepada Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman ini kambing tetangga makan rumput kita ya. Kata Nabi Sulaiman, kalau dia makannya di malam hari wajib dia ganti rugi. Kalau makannya di siang hari ya, maka dia dia tidak ganti. Kenapa? Karena yang punya rumput harusnya jagain rumputnya
Ya, yang siang hari karena mereka nggak tidur. Tapi kalau yang punya kambing malam hari harus mengandang kambingnya. Ya, jadi artinya kelalaian bisa berakibat kita wajib ganti rugi. Sama tadi saya katakan kalau ada orang gila gitu kan ya, tahu-tahu melukain orang, maka keluarganya wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Tapi nggak dikisos. Kenapa? Karena pelakunya gila ya. Pelakunya nggak dikisos, tapi keluarganya tetap wajib ganti rugi. Nggak bisa, wah orang gila, nggak bisa. Ente ngapain nggak ditaruh di rumah gitu kan? Kenapa nggak dikurung di rumah gitu kan? Jadi anak kita juga kalau misalnya anak kita lari-lari mecahin kacamata orang, wajib ganti rugi ya, wajib ganti rugi. Tapi kan anak kecil, iya anak kecilnya nggak dihukum. Tapi ini anak ente gitu kan? Jadi ya seperti itu. Kecuali yang punya kacamata memaafkan ya. Jadi tetap harus dipertanggungjawabkan. Kerugian orang lain wajib dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Ya, silakan mau dengar azan dulu. Nanti kalau ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada. Yang benar ini. Enggak ada yang mau bertanya? Satu lagi tetap. Oke. Jika hukum itu di dunia orang itu melakukan kesalahan, tadi kan dibilang Betul. Kalau dia lolos di akhirat dia akan kena juga. Iya. Nah, jika dia nggak pakai hukum Islam itu tetap dia akan kena di akhirat. Begini, untuk hak. Jadi kesalahan kita itu ada dua macam. Terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak manusia. Kalau membunuh itu ada hak Allah, ada hak manusia. Hak manusia yaitu mereka menuntut dihukum qisas atau ganti rugi. Ganti rugi uang diat tadi yang 3 miliar tadi itu haknya keluarga. Kalau keluarganya memaafkan, alhamdulillah. Kalau keluarganya enggak memaafkan, maka wajib di akhirat nanti ya. Tapi kalau untuk Allah, yang tadi Allah itu adalah memerdekakan hamba sahaya tadi. Karena kita melanggar perintah Allah. Allah melarang kita membunuh orang lain. Ini hukum dengan Allah, merdekakan hamba sahaya atau puasa 2 bulan berturut-turut. Itu sama Allah bisa kita selesaikan. Tapi sama manusia ini ya, kalau mereka nggak nuntut ya, alhamdulillah udah. Kita nggak butuh apa-apa ya. Bebasin aja, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau mereka nuntut, wah harus dihukum mati gitu kan ya. Nah, ini ya haknya mereka. Hanya mereka itu ada di tangan mereka itu ya. Kalau nggak diselesaikan di dunia, di akhirat nanti kita ininya nggak ada taubatnya itu ya. Antar manusia tidak ada taubatnya, harus diselesaikan antar manusia. Jadi nggak bisa kita bebas. Kalau sama Allah yang tadi ya, merdekakan hamba sahaya dengan puasa 2 bulan, selesai sama Allah. Tapi sama manusia, mereka berhak untuk menuntut dihukum. Ya, jadi kalau ada orang Muslim ya, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl." Jadi kata Allah, jangan bunuh orang tanpa hak. Harus dengan hak itu tadi itu ya. Tapi bukan kita yang membunuh, bukan. Ya, keluarga kita dibunuh, kita berhak untuk nuntut dikisos. Tapi pemerintah yang terapkan. Jadi kalau pemerintah nggak terapkan, damai dengan keluarganya. Damai dengan keluarganya. Kalau keluarganya mengikhlaskan, ya alhamdulillah. Ya, tapi jelaskan hukum Islam seperti ini. Ya, karena kisos pemerintah nggak terapkan, saya harusnya bayar ganti rugi. Orang nggak usah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau wah bener, kita harus jelaskan dulu ganti ruginya. Ya, dengar ke 3 miliar besar, ya. Wah, kalau 3 miliar bayar dong Pak. Nah, itu beratnya kalau kita menghilangkan nyawa orang, ya, atau kita menghilangkan anggota tubuh orang. Demikian. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada lagi Pak ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.